Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa Recording in nasta'inuhu wa progress. nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat jamaah, ya, kajian Ashifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, Allah mudahkan, Allah ringankan. Pada pagi hari ini kita berkumpul 92 orang, ya, dari seluruh seantero penjuru yang Allah Ta'ala beri cahaya di dalam hatinya, sehingga mereka bisa bergabung dengan orang-orang yang juga bercahaya hatinya, ya, diberi petunjuk kepada Allah Ta'ala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi kita ini dijadikan orang yang beriman tuh Allah Ta'ala senantiasa menghilangkan kebodohan kita, ya, kemana masuk pada ketauhidan, agama yang benar, ya, petunjuk yang lurus. Itu memang dikasih oleh Allah. Allahu waliyul ladzina. Allah itu walinya, kekasihnya, yang dicintainya, orang yang beriman. Yukhrijum, orang-orang beriman itu dikeluarkan minat dulumat, dari kegelapan, kekafiran, kesyirikan, kesombongan, ketamaan, kerakusan, ila nur, kepada cahaya, sesuatu yang diridhoi oleh Allah, yang disenangi oleh Allah, berupa syariat yang lurus dan lain sebagainya. Waladzina kafaru, sedang orang-orang yang ingkar, ya, tidak mau mengikuti ajaran agama ini, awliya'uhumut taghut, ya, itu kekasihnya atau yang paling dekat atau pelindungnya adalah tauhid, ya. Tauhid itu selain Allah, itu, ya. Yukhrijunahum minadz zulumat minan nuri ilaz zulumat. Mereka akan asalnya sudah mau jadi orang baik, tapi diseret mereka masuk ke dalam kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka nanti akhirnya endingnya di akhirat penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, ya, mudah-mudahan kita selamat. Jamaah yang berbahagia, ya, sebenarnya tidak ada apa-apa saya sampaikan kepada ini Pak Sulis, ya, Pak Sulis. Nah, ini kalau direkam sejak tadi kajian yang pertama tadi direkam tidak apa-apa, karena yang awal-awal itu ternyata menurut saya tidak kalah, ya, tidak kalah pentingnya yang harus kita ketahui dari kajian yang inti ini. Ya, kajian pertama adalah menggugah hati kita, ya, membangkitkan semangat iman. Yang ini tidak diperoleh dari kajian-kajian yang inti, tidak, karena kajian itu hanya hukum-hukum, syariat-syariat biasanya yang seperti itu. Ya, sengaja saya carikan, saya bawakan hal-hal yang perlu kita ketahui, ya, kita perlu kita amalkan, ya, di luar ini. Jadi bukan sekedar dongengan, cerita, ngobrol, timbangannya gak ngomong, bukan gitu.
Jadi materinya saya pilihkan, saya baca, saya kemudian renungkan. Supaya apa? Kita mempunyai tambahan ilmu ya. Jadi tidak hanya ini. Kalau misalnya Ramadan ya sudah setiap bulan, setiap tahun ya seperti itu ya. Nanti mungkin ditambahi, dikurangi. Tapi kalau masalah-masalah hikmah dan lain-lainnya itu memang tidak akan diperoleh ya kecuali kalau dengan membaca dan merenungkan. Baiklah jemaah yang berbahagia, nanti itu adalah 10 program tarbiyah Ramadan ya yang lewat dulu bagaimana bagaimana kiat kita sukses Ramadan sehingga di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Ya, karena di bulan Ramadan inilah satu bulan yang Allah banyak promonya, ngubral pahala sedikit diberi pahala yang banyak, ya, ampunannya, ya melimpah ruah kepada hambanya ini. Masa kita akan sia-siakan saja, ya? Kalau kita mengerti sesungguhnya Allah itu amat baik, khususnya melewati bulan Ramadan ini, maka kita tentu tidak akan menyia-nyiakan. Beruntunglah yang sudah lewat bulan Ramadan. Ya. Kalau seandainya diambil oleh Allah setelah Ramadan, maka paling tidak dosa-dosanya sudah diampuni. Ya. Karena hubirallahu, diampuni baginya, mata qadama min dambihi, ya, dosa-dosa yang pernah dilakukan dulu. Kalau mereka dalam memasuki bulan Ramadan ini, iman itu diutamakan, ihtisaban, mengharap ridho Allah, perhitungan Allah, itu yang diutamakan. Ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Baiklah, kita baca dengan surat, meskipun surat Al-Baqarah 185 dan sampai 187 sudah pernah kita bahas, namun tidak ada salahnya kalau kita ulangi sejenak. Monggo, yang dibertikan Pak Agus Dwi, Pak Dwi Agus ya. Yes, siapa Ustaz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sahida minkumus sahra falyasum wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul izzata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Uhilla lakum lailatas siyamir rafas ila maaf. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadin minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Wala tubasiruhunna wa antum aakifun fil masajidi tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Alhamdulillah, Ya. astagfirullahaladzim. Sudah Pak Ustaz? Oh, semuanya. Sudah Pak Ustaz. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.
Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itu larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Luar biasa sekali, alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus ya. Pak Agus ini teman saya ini dulu ya. Sekarang sudah pintar sekali membaca Santrinya Quran Pak ya. Ustaz, santri. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa ganti saya di Asifa ini ya. Ya, belajar terus ya, yang sungguh-sungguh. Insya Allah kalau kita ikhlas ya nanti Allah Ta'ala ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mentransfer ilmu kecuali kalau Allah menghendakinya. Alhamdulillah bacaannya juga sudah sangat ya, hati-hati ya, kalau sedikit saja kurang itu wajar, namanya manusia itu ada juga. Namun secara garis besarnya 95%, Pak, barangkali menurut penglihatan saya perhatikan satu persatu sudah sangat teliti sekali dalam membaca Al-Quran ini. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanan waktu ya menjadi lebih baik dan lebih sempurna lagi. Dia punya musola di rumahnya atau semacam masjid ya Pak ya. Ini nanti bisa kita kalau suatu saat dayoh ke sana ngaji di tempatnya. Baiklah, terima kasih Pak Agus, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Saya tidak terangkan karena tadi membacanya cukup jelas. Dan bagi mereka yang mendengarkan juga tidak perlu penjelasan lagi. Ya. Intinya bahwa di dalam ayat-ayat 185 itu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sebagai kemuliaan bulan itu sendiri. Dan Al-Quran itu adalah wahyu yang paling mulia ya. Tentunya wahyu semua mulia. Tapi Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia. Dan sebagai wujud syukur kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan. Kalau pada tanggal 1 bulan Ramadan itu muncul, kita tidak sedang bepergian. Intinya seperti itu. Kalau kita tanggal 1 itu berada di Surabaya misalnya ini, maka wajib puasa. Kalau saya misalnya tanggal 1 Ramadan berada di Jakarta atau yang tempat yang lain, tidak wajib puasa, namun harus mengganti. Kalau puasa bagaimana? Boleh puasa. Dan tidak usah kalau kita sudah puasa mengganti puasanya. Nah, Allah Ta'ala menghendaki kemudahan dari semua yang syariat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini demi kemuliaan kita, demi kesucian kita tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ya. Dan di tengah-tengah dari perintah Ramadan puasa itu ada ayat 186 itu doa. Itu artinya bahwa berdoa di bulan Ramadan adalah momen yang tepat ya, karena pada saat itu adalah doa-doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Ramadan, bulan saat diijabahnya doa ini ya. Kalau kita berdoa insya Allah di bulan Ramadan ini, maka kita pada saat mau berbuka berdoa ya. Ibnu Abbas itu kalau sudah masuk waktu maghrib bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya, dia berdoa kepada Allah dulu, kemudian mereka berbuka bersama-sama. Ya. Biasanya takjil, setelah itu pergi ke masjid, ya. Setelah menunaikan sholat maghrib, berjamaah pulang, ya, menyempurnakan untuk berbuka puasa. Jadi nanti kalau berpuasa, itu kalau bisa ya namanya orang kan nggak sama. Kalau bisa nanti di masjid menjelang maghrib, takjil bersama-sama di masjid, ada minuman biasanya, kemudian ada makanan kecil, kemudian kita takjil dulu. Takjil itu hanya menyegerakan untuk berbuka, kemudian setelah itu sholat maghrib bersama-sama. Kalau ada nasi bungkus biasanya kita dikasih nasi bungkus, ada yang makan di sana, ada yang dibawa pulang. Ya, itu sebagai rahmat dari Allah. Setelah kita berbuka, selesai menyelesaikan buka di rumah, pergi lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih ya. Inilah ya luar biasa kegiatan umat Islam ini. Coba bandingkan dengan umat-umat yang lain. Adakah umat yang lain ya yang mempunyai kegiatan seperti itu? Maka dari itu tidak heran bahwa umat-umat Islam ini
Nah, hatinya adalah hati yang bercahaya, yang bersinar ya dari Allah Ta'ala. Karena tidak sempat, khususnya bulan Ramadan ini, sampai-sampai Nabi menjelaskan bahwa pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, setannya dibelenggu, ya, sehingga tidak ada alasan kita berbuat maksiat, ya, yang untuk masuk ke dalam neraka bagi orang Islam. Tapi bagi orang yang non-Muslim, ya, meskipun setan sudah dibelenggu, tapi setan itu sendiri adalah dia sendiri, ya. Oleh karena itu tetap aja perbuatan maksiat mereka kerjakan. Baiklah, ya, saya akan sampaikan beberapa ya kiat ya untuk sukses dalam bulan Ramadan sehingga memperoleh ya pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah itu di bulan Sya'ban banyak berpuasa. Sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, mau banyak berpuasa itu adalah bagus ya. Niatnya karena Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Jangan berpuasa untuk niat selain niatnya karena Allah ya. Ya puasa cek presidenku menang, nggak ada seperti itu. Itu dari puasa bid'ah jadinya ya. Jadinya kita puasa tidak mendapat pahala, tadi dituntut ya, kamu mengerjakan itu dari mana sumbernya? Ya. Makanan Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna wa waradun, ditolak itu amal. Ya, kita kerjakan karena Allah. Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka kita pun kalau mau mencontoh silakan puasa. Boleh puasa 3 hari, boleh puasa Senin Kemis, boleh puasa Daud. Atau kalau mau puasa setiap hari, Rasulullah memang mempersilahkan, kata Siti Aisyah, yang penting tidak puasa 1 bulan. Karena Rasulullah hanya puasa 1 bulan penuh ini hanya di bulan Ramadan. Selain Ramadan, Rasulullah tidak pernah puasa 1 bulan. Hanya menurut Siti Aisyah bahwa bulan yang paling digunakan oleh Nabi banyak berpuasa adalah bulan Sya'ban, meskipun tidak sampai 1 bulan penuh. Nah, mari kita masuk kepada bagaimana kiatnya supaya kita sukses meraih pahala yang melimpah ruah. Karena Rasulullah tatkala mengumumkan kepada sahabat ini di akhir Sya'ban ini, Rasulullah memanggil seluruh sahabat itu atau orang-orang sekitarnya itu dengan panggilan, ya ayuhna hanas, wahai manusia, qad adzalukum syahrun azimun mubarakun. Kamu sebentar lagi akan didatangi, dinaungi, ya, dilingkungi oleh bulan syahrun azimun, bulan yang sangat agung, ya, mubarakun yang penuh berkah. Kebaikannya sangat melimpah ruah. Bagaimana kita bisa menyambut bulan Ramadan ini betul-betul kita mendapatkan keutamaan yang besar. Ibarat tamu, bulan Ramadan itu tamu yang paling dermawan, membawa uang yang banyak, membawa sesuatu yang bisa ditinggalkan tatkala kita berada di dalamnya, dan nanti kalau pergi dia juga masih ninggali segala sesuatu yang baik bagi tuan-tuan rumah ini. Jadi Ramadan namanya. Oleh karena itu tidak akan rugi kita ketamuan tamu besar Ramadan. Ya, kita menyambutnya apa? Hanya dengan puasa, ya, dengan puasa Ramadan ini. Nama kiatnya supaya kita sukses dalam Ramadan ini, yang pertama kita masuk bulan Ramadan, ya, harus meluruskan niat, ya, niatnya karena Allah, ya, karena mencari ridha Allah, imanan wa ihtisaban. Iman yang mendorongnya, ikhtisaban itu sebagai tujuan, ya ini kita mengharapkan ridha Allah, ya. Ini, jadi niatnya harus benar. Untuk tahu niatnya benar, belajarlah, ya, kita belajar. Oleh karena itulah, ya, bekali diri dengan ilmu yang kedua. Bekali diri dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, Ramadan itu apa saja yang membatalkan. Kalau kita puasa misalnya, ya, gak tahu yang membatalkan, kita terjatuh pada hal yang membatalkan tapi kita tidak sadar, ya. Atau kita tidak batal sebenarnya, kita anggap batal, ya, karena tidak tahu. Oleh karena itu bekali dengan ilmu, belajar. Ada fikih sunnah jilid 3 Syahid Sabiq itu. Ada juga pedoman puasa, ada juga kitab-kitab yang lain menyambut kedatangan tamu agung Ramadan. Ya, ini buku-buku yang bisa kita baca. Tata cara Rasulullah itu menyambut bulan Ramadan, ya, dan seterusnya. Jadi itu ilmu-ilmu yang harus kita pelajari supaya kita meraih. Karena ada
beberapa riwayat menerangkan bahwa Rasulullah itu berbeda dengan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan Ramadan penuh yang berkah, banyak rahmatnya, banyak ampunan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mengagungkan atau yang mengerjakan puasa bulan Ramadan. Ya. Jadi dia bayangkan, ya, Rasulullah mengingatkan, ya, kepada kita, barang siapa memberi buka orang yang berpuasa saja, ya, di bulan Ramadan ini, maka dia akan diampuni dosanya. Memberi makan saja, diampuni dosanya. Yang kedua, dia tidak akan tersentuh api neraka. Ya. Jadi tatkala memberi buka puasa itu benar-benar niat karena Allah, ya, mencari ridha Allah, akan menyebabkan diampuni dosanya yang berbuah dengan tidak tersentuh api neraka. Itqobata minanar. Jadi, ya, diselamatkan, dibebaskan dari api neraka. Dan masih ada lagi. Kata Nabi kita, dan baginya mendapat pahala puasa. Tidak satu puasa orang yang puasa Ramadan itu, tatkala ia mau berbagi dengan yang lain, menunjukkan itu berkahnya bulan Ramadan, ya, dia akan mendapat pahala puasa. Di samping puasanya sendiri, sejumlah orang yang diberikan buka puasa di bulan Ramadan itu. Ini sudah viral, ya, sudah semua. Maka dari itu kalau kita bulan Ramadan, itu sampai masjid-masjid itu nolak sampai kemudian dikeluarkan, ya, dibagikan kepada orang-orang di luar. Saking apa? Semangat beramal, ya, semangat beramal itu luar biasa sekali, ya. Karena ada satu riwayat yang menerangkan, meskipun riwayat itu ada diperselisihkan, wa syahrul awaluhu rahmah. Karena bulan Ramadan itu bulan yang awalnya rahmat kasih sayang Allah ditumpahkan kepada hambanya ini. Dalam satu hadis yang sahih diterangkan, pada malam pertama bulan Ramadan Allah melihat hambanya. Siapa yang dilihat oleh Allah, ya, dengan penglihatan rahmatnya, maka Allah tidak akan menyiksa selama-lamanya. Ya. Jadi seperti itu, maka wa syahrul awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Ya. Dan di pertengahan Allah Ta'ala mulai mengampuni, ya, dosa orang-orang yang berbuat dosa itu, mohon ampun kepada Allah dengan puasa, ya, itu diampuni. Wa akhiru, ya, wa akhiruhu itkum minanar, minanar. Dan di akhir, di penghujungnya nanti bulan Ramadan, seluruh orang yang puasa Ramadan yang mereka mengerjakan karena Allah itu akan dibebaskan dari api neraka. Jadi tidak ada pembebasan yang besar-besaran melebihi dari bulan Ramadan bagi mereka yang mengikuti ajaran. Nah, ini tentunya tidak akan terjadi kalau tidak punya ilmu. Maka bekali hidayah dengan ilmu. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. 10 program tarbiyah Ramadan ini misalnya. Yang pertama, ya, dari 10 program ini, yang pertama, ya, usahakan kita khatam Al-Quran minimal 1 kali di bulan Ramadan ini. Ya, khatam Al-Quran minimal 1 kali, ya, di bulan Ramadan. Apa bisa? Insya Allah bisa, ya. Kalau kita memang berusaha, ya. Caranya bagaimana? Bacalah 50 ayat setiap selesai sholat fardu. Jadi setelah selesai sholat zuhur 50 ayat. Setelah asar 50 ayat. Dan seterusnya. Maka 5 waktu, ya, 5 kali 50 sudah 250 ayat. Padahal ayat Al-Quran tidak sampai 700 ayat, 6.300 tidak sampai 7.000. Kalau itu dikerjakan 1 bulan seperti itu istiqomah, ini kalau hitungan matematika sudah 7.500, ya, ayat. Dan Al-Quran sudah khatam sebelum itu, ya. Caranya mudah. Yang penting istiqomahnya ini. Hanya saja karena kita mungkin ada kesibukan, ya, sebagai kantor misalnya, ya, kita ngesai aja di dalam saku kita itu ada Al-Quran yang kecil, ya. Itu kalau kita sudah bisa baca. Kalau kita masih belum bisa baca, ya kita pakai ada yang ada terjemahnya bahasa Indonesia, baca Al-Quran bahasa Indonesia sambil belajar. Insya Allah
di bulan Ramadan inilah Allah akan membukakan kita bisa membaca. Saya tahun berapa itu ya, anak saya itu sudah TK ya, belum bisa baca Quran. Baca saja, jangankan mengerti, baca saja belum bisa. Tapi setelah melihat anak saya yang kecil yang TK itu kok bisa baca Al-Quran, yang tengah bisa, yang tapi bisa, ya kalau begitu Al-Quran itu tidak susah ya. Saya pikir susah baca Al-Quran itu tulisannya bengkong-bengkong seperti itu, kayak gitu susah. Tapi ternyata Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Belajar betul, saya 4 tahun ya belajar Al-Quran, belajar tafsir, ya belajar itu baru saya mulai mengerti, bisa baca dan memahami Al-Quran. Terus yang menyebabkan apa? Akhirnya karena saya konsentrasi belajar agama ini, akhirnya saya nggak olahraga, nggak apa, maka jatuhlah kena penyakit gula akhirnya. Kenapa? Makannya tetap barangkali, kemudian tidak ada pembuangan olahraga tidak pernah sama sekali. Malam, siang, pagi, dan belajar agama terus. Namun diganti penyakitnya, penyakit yang ada itu ada, kemudian diganti pemahaman pengertian agama. Saya ridho ya dengan ketetapan Allah. Ya, enggak apa-apa saya mempunyai sakit ini asalkan ya Allah Ta'ala tidak murka kepada saya. Ya, saya belajar. Jadi teman-teman saya banyak ya belajar ini, tapi ya istiqomahnya ini yang agak berat. Kita lanjut ini ya. Dan di bulan Ramadan saking ya begitu hebatnya kata Nabi kita kala Rasulullah berpidato di akhir Sa'ban itu, fihi di dalam bulan Ramadan itu lailatun, ada satu malam khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaan orang beramal. Jadi kalau kita beramal, kita sholat, kita sedekah, kita apa saja, nilai ibadah yang kita lakukan itu lebih baik ya dibandingkan kalau orang di luar ya. Di luar Ramadan itu beribadah selama 1000 bulan. Kalau di matematiknya dikonversikan bagi 12 ya misalnya akan jatuhnya 83 tahun 4 bulan ya. Itu 1000 bulan, padahal lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Itu hanya diberikan oleh Allah kepada umat Islam ini. Selain umat Islam tidak ada yang diberi, tidak ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Ibrahim diberikan malam qadar, tidak ada. Hanya umat ini. Kenapa? Alasan diantaranya ya bahwa umat Muhammad adalah umat yang paling umurnya pendek-pendek. Kalau umurnya kaum Ad, kaum Samud, apalagi kaumnya Nabi Nuh, itu ada yang lebih dari 1000 tahun. Ya, Nabi Nuh sendiri dakwahnya saja 950 tahun di dalam Al-Quran ini. Umurnya berapa? Tentu lebih. Tentu lebih besar dari itu. Oleh karena itulah, jamaah yang berbahagia, ini gunakan kesempatan. Maka nanti dalam program Tarbiyah Ramadan ini yang pertama khatam, yang kedua membacalah tafsir Al-Quran. Membaca tafsir Al-Quran, khususnya ayat-ayat atau surat-surat yang digunakan untuk sholat. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya, itu kita baca. Kenapa sih begitu? Alhaakum telah melalaikan kalian at-takasur, banyak-banyaknya harta. Orang yang mengejar harta itu satu sama itu lupa ya, bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai ziarah kubur, sampai masuk kubur baru kaget ternyata apa yang dikejar-kejar itu ya, tidak ada manfaatnya. Kalah, jangan seperti itu. Saufa ta'lamun, kamu mengerti lah ya kerugian yang kau dapatkan kalau sudah masuk kubur itu seperti itu. Jadi kita baca nah, di ujung ayat itu kan sumalatus aluna yaumaidin aninaim ya. Kemudian kamu akan ditanya nanti ya segala macam yang kamu hura-hura itu ya, kenikmatan yang diberikan itu bagaimana kamu memanfaatkan. Itu tentunya kalau kita mengerti, kita tambah paham, menyebabkan sholat kita tambah khusyuk, tambah cinta kepada Allah dan tambah cinta kepada agama ini. Jadi membaca tafsir atau terjemah khususnya ayat-ayat atau surat-surat pendek yang digunakan untuk sholat ya. Kemudian yang ketiga adalah
mengerjakan sholat fardu dengan berjamaah, ya. Karena apa? Sholat sunnah diberi pahala sholat fardu, atau ibadah sunnah diberi ibadah fardu pahalanya, sedangkan ibadah fardu dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali ibadah fardu kalau dikerjakan di bulan Ramadan. Jadi kalau kita mengerjakan ibadah sunnah, misalnya sholat sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah, maka pahalanya bukan seperti biasanya sholat rawatib, ya, yang pahalanya siapa yang mengerjakan 12 rakaat di luar sholat fardu maka akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Maksudnya dimasukkan surga, ada rumah yang istimewa. Ini untuk bulan Ramadan lebih dari itu. Karena ibadah-ibadah sunnah itu diberi ibadah fardu, dan ibadah fardu tidak ada disebutkan berapa pahalanya. Karena itu modal awal, ya. Jadi kalau modal awal itu yang menentukan seluruh amal yang lain itu nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena ibadah fardu, yang sholat itu adalah 70 kali, kerjakan selama Ramadan minimal. Jangan sampai kita sholat munfarid, sholat sendirian. Kerjakan sholat berjamaah di masjid. Ya. Usahakan juga diawali dari sholat dengan sholat rawatib. Khususnya yang muakkadah. Meskipun baru muakkadah kita kerjakan kalau kita sempat. Kenapa? Ibadah sunnah diberi ibadah pahala, ibadah fardu. Itu sebabnya orang-orang yang berduit ini menggunakan momen yang sangat luar biasa itu untuk melakukan umroh di bulan Ramadan. Umroh itu hukumnya adalah sunnah, ya. Yang haji itu wajib, maka umroh di bulan Ramadan diberi pahala haji sama dengan haji bersama Nabi. Itu keuntungannya. Itulah kalau orang berilmu mengerti, maka mereka mengerjakan yang sedemikian itu, ya. Jadi yang kedua, jadi istiqomah menjak sholat rawatib. Sholat 5 waktu dikerjakan di masjid, rawatibnya dikerjakan 1 bulan saja, ya, dulu. Karena apa? Kalau 1 bulan kita sudah tidak pernah ketinggalan takbirnya imam tatkala sholat berjamaah, tidak pernah masbuk, ya. Kalau bulan Ramadan saja masih mabuk, apalagi tidak sholat berjamaah, saya tidak tahu di bulan Ramadan kayak apa kualitas sholatnya. Karena di bulan Ramadan itu ibarat kita menjual, itu nilainya, harganya mahal sekali. Emas itu mahal-mahalnya di bulan Ramadan. Itu mestinya kita jual yang kita miliki ini. Ya. Kemudian kita akan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini karena sunnah itu diberi pahala wajib. Maka kalau kita mampu umroh di bulan Ramadan, monggo silahkan umroh, ya. Karena umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan zaman haji. Yang berikutnya adalah yang keenam adalah istiqomah, juga jangan lupa mengerjakan sholat tarawih atau sholat malam. Jadi kalau kita tidak bisa sholat tarawih sore, maka kita tetap mengerjakan sholat malam. Karena sholat malam dan sholat tarawih itu sesungguhnya adalah sama, hanya saja nilai kualitas, ya, kebaikannya di sisi Allah, maka sholat malam itu lebih baik daripada sholat tarawih. Itulah sebabnya Umar bin Khattab yang mengumpulkan orang-orang di masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, sholat tarawih, dia tidak ikut ke sana. Kenapa? Karena sholat malam itu lebih utama dibandingkan saat sore hari. Hanya bagi mereka yang agak berat, itu sudah mencukupi sholat tarawih di sore hari ini. Rasulullah bersabda, mangkoma, ya siapa yang berdiri, atau artinya sholat, ya, mangkoma Ramadanan. Barang siapa berdiri sholat sunnah, artinya sholat tarawih di bulan Ramadan, itu imanan, dasarnya iman, wahtisaban mengharap ridho Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya. Jadi yang diampuni dosanya itu ada 2 paket. 1, puasa Ramadan, yang kedua sholat tarawih. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerjakan. Kalau program itu kita ketahui sholat. Kemudian yang berikutnya adalah juga tinggalkan sholat duha sekali lagi, ya. Duha di bulan ini sudah kita kerjakan, tapi duha di bulan Ramadan tentu nilainya akan lebih tinggi dibandingkan duha di luar bulan Ramadan. Duha berapa rakaat?
ya minimal 2 rakaat. Kalau bisa 4 rakaat lebih baik, apalagi 6 rakaat, apalagi 8 rakaat, lebih-lebih kalau 12 rakaat. Ya, kita kerjakan secara istiqomah khususnya di bulan Ramadan, ya. Itu jangan sampai, karena sholatul duha itu sholatul awabin, sholatnya orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberi takjil orang yang berbuka puasa, ya. Jangan remehkan, karena memberikan, kalau tidak bisa makanan, minuman, nasi bungkus dan lain-lainnya, 1 biji saja, ya. Kata Nabi kita, yu'tillahu hadza sawab. Allah Ta'ala sudah memberikan pahala, yakni, ya, mengampuni dosa-dosanya, membebaskan dari api neraka, dan beri pahala puasa itu bagi orang manfaatara iman, bagi orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, ala tamroh, 1 biji saja, 1 buah kurma, ya. Jadi kalau kita punya 1 wadah itu ya kurma, ya bawa aja, berapa orang yang makan itu, kita mendapat pahala, ya. Allah itu murah, tidak akan habis pahalanya, diberikan meskipun setiap saat dan dilipat-lipat gandakan. Jangan menganggap Allah itu seperti kita yang terbatas miliknya, tapi Allah sangat tidak terbatas sekali. Maka jangan pernah merasa khawatir tentang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Au ala surbatin ma'in, atau seteguk air. Jadi kalau kita tidak bisa buah, misalnya bawa 1 dus, ya, 1 dus aqua dibawa ke masjid. Berapa isinya? 48 misalnya. 48 orang minum, ya, atau paling tidak misalnya kalau tidak 48, 20 orang minum, kita sudah mendapat pahala puasa kita sendiri, tambah 20 orang yang minum air aqua yang kita bawa, seperti sabda Nabi ini. Atau madzokatin min labanin, atau hirup susu, ya. Ini kalau orang Arab sana, susu itu memang sangat penting sekali. Memang kalau kesempatan seperti ini tidak digunakan, ya, sebaik-baiknya. Kemudian usahakan juga berinfak minimal 1 minggu 1 kali, ya. Berupa infak apa? Ya macam-macam lah. Kita nolong orang miskin, ya, atau apa saja, atau kita memasukkan apa di kaleng masjid atau apa saja. Yang penting kita usahakan berinfak minimal 1 kali 1 minggu, ya. Dan nanti di akhir-akhir iktikaf minimal 10 malam terakhir, ya, meskipun kita kualitas iktikaf kita belum sampai dengan sahabat, kita hanya bisa iktikaf jam 12 atau jam 1 atau jam 2 sampai jam 3 atau jam setengah 4, kerjakan. Tidak ada yang sia-sia, ya. Kita, Allah Ta'ala sangat tahu siapa kita dan kita hidup di masa apa. Yang pada sekarang ini jangankan mikirkan iktikaf, ya, mikirkan puasa, memberi buka puasa orang lain, kadang-kadang tidak terpikirkan. Kalau kita seperti itu, maka luar biasa sekali. Rasulullah bersabda, man ahya sunati, barang siapa menghidupkan sunnahku, ingdal fasadil umati, tatkala umat itu sudah menjadi rusak, falahu, maka baginya, ya, ajurhu, pahalanya, ajur mi'ata syahidin, 100 orang mati syahid, ya. Kalau kita menghidupkan sunnah, tatkala sunnah itu banyak ditinggalkan orang, sudah, ya, beri makan, bantu orang lain di bulan Ramadan, orang sudah mulai tidak peduli, kita mengutamakan. Luar biasa sekali, ya, di dalam agama kita ini, ya. Dan, ya, usahakan jika kita membaca buku-buku Islam, misalnya Riyadhus Shalihin, kita baca, ya, yang jilid 1 saja kalau belum bisa. Kemudian kalau itu, atau fikih sunnah Sayyid Sabiq jilid 1 kita pahami mulai depan apa saja, ya. Kemudian kasih tanda, kalau masih nggak ngerti nanti kalau ngaji diulangi. Karena ngaji agama itu lain dengan ngaji selain ngaji agama. Ngaji agama diulang-ulang karena untuk diamalkan, bukan untuk diketahui saja. Seperti belajar matematika gitu. Kalau sudah tahu rumusnya ya sudah, tidak, ya. Belajar agama adalah untuk diamalkan, maka dari itu terus-menerus kita usahakan untuk memahaminya. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, untuk kita sore Ramadan ini
Yang pertama, luruskan niat, ya. Buat target rencana Ramadan itu apa? Misalnya, ya, kita di bulan Ramadan ini saya kepingin menghafalkan surat Al-Hasr misalnya, ya. Surat yang sangat menyentuh sekali, isinya 24 ayat, ya. Di ayat 18 sampai 24 itu pesan yang sangat berguna sekali, ya. Ini sambil ingin mendalaminya. Coba perhatikan ini. Jadi targetnya surat Al-Hasr harus hafal. Atau mungkin kalau lebih dari itu, juz 28 harus hafal, ya. Mulai surat nomor 58 sampai 66 ini juz 28 diusahakan, ya, dihafalkan. Kalau itu carilah lingkungan yang mendukung. Jadi teman-temannya itu juga yang senang baca Quran, yang senang diskusi, itu lingkungan yang mendukung. Dan jangan lupa senantiasa muhasabah. Muhasabah itu evaluasi diri setiap hari. Hari ini kebaikan apa yang sudah saya kerjakan, kemudian apa perbuatan yang buruk yang saya lakukan. Istighfar kalau banyak keburukannya, bersyukur kepada Allah kalau banyak kebaikannya. Terus muhasabah setiap hari. Dan yang terakhir adalah perbanyak ibadah sunnah dan kurangi aktivitas duniawi, ya. Perbanyak ibadah sunnah kita, ya. Apa saja yang mungkin baca Quran atau, ya, berzikir atau apa saja ibadah sunnah, banyak macamnya. Mana yang bisa, mana yang mampu kita kerjakan, ya. Ini. Dan aktivitas duniawi, ya, jangan cari ini, cari terus. Yang cukup sementara, kita sudah bekerja 11 bulan, untuk 1 bulan saja, insya Allah kita konsentrasikan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya pikir sampai di sini dulu. Kita lanjutkan dengan ini, saya kembalikan Pak Asbar, ya.